Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Tindak Pidana Ekonomi. Nah, di sini saya mengambil materi terkait tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bagian dari tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Nah, di dalam undang-undang tidak diatur secara jelas terkait definisi resmi dari tindak pidana di bidang perbankan. Kemudian perlu diketahui bahwa tindak pidana perbankan ini memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam melaksanakan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atas pekerjaannya. Atau bisa dikatakan pula tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Nah, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan diatur dua jenis tindak pidana yakni kejahatan dan pelanggaran. Dalam pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana kejahatan diatur dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A. Sedangkan dalam pasal 51 ayat 2 menyebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal 48 ayat 2. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kejahatan dan pelanggaran apa sih yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelanggaran? Yakni yang pertama kejahatan. Dalam pasal 46 ayat 1 terkait penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya pasal 47 yakni terkait rahasia negara. Pasal 47A yakni anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib. Kemudian pasal 48 ayat 1 yakni informasi atau laporan keuangan bank, membuat, memalsukan, menghilangkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, dan lain-lain. Nah, kemudian pasal 49 ayat 2 berupa meminta atau menerima, mengizinkan, menyetujui imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya pasal 50 yakni terkait pihak terafiliasi. Dan yang terakhir yakni pasal 50A terkait pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank. Nah, kemudian yang kedua bagian pelanggaran diatur dalam pasal 48 ayat 2 berupa anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Nah, kemudian terdapat sanksi yang tercantum dalam pasal 46, 47, 47A, 48 ayat 1 dan 2, 49, 50 dan 50A. Nah, di luar daripada itu, Bank Indonesia juga dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Nah, adapun sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan yaitu denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Selanjutnya pemberhentian pengurus bank, dan yang terakhir yakni pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Nah, demikian sedikit materi terkait tindak pidana perbankan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.